Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini pembahasan penilaian harian 1, 2, dan 3. Mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 7, semester 1, bersama Ismail. Tujuan Tujuan pembahasan ini adalah supaya peserta didik memperoleh gambaran tentang soal PH mata pelajaran Al-Quran Hadis semester ganjil tahun pelajaran yang telah berlalu. Manfaat Manfaatnya bagi peserta didik adalah untuk meningkatkan persiapan mental dalam mengikuti PH mata pelajaran Al-Quran Hadis semester ganjil yang akan dihadapi peserta didik pada tahun pelajaran ini. Kita mulai dari pembahasan penilaian harian 1. Soal pertama, apa pengertian Al-Quran menurut istilah? Jawabnya adalah, menurut istilah, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Soal kedua, apa pengertian hadis menurut istilah? Jawabnya adalah, menurut istilah, segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 3, tulislah 3 fungsi Al-Quran. Ini pilihannya ada 6, tapi yang diminta hanya 3. A. Sebagai petunjuk hidup di jalan Allah. B. Nikmat bagi orang yang beriman. C. Kabar gembira bagi orang yang beriman, yaitu surga. D. Peringatan bagi orang yang kafir, yaitu neraka. E. Pendidikan moral atau budi pekerti. Di situ ada kisah teladan. Kemudian F. Sebagai pembeda yang benar dengan yang salah. Soal nomor 4. Tulislah 4 fungsi hadis. 1. Memperkuat hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, contohnya tentang takwa. 2. Menjelaskan ayat yang bersifat umum, contohnya tentang sholat. 3. Membatasi keumuman Al-Quran, contoh tentang sholat Jumat, kecuali hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. 4. Menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, contoh keharaman binatang buas yang bertaring. Soal nomor 5. Tulislah 4 perilaku orang yang mencintai Al-Quran hadis. Yang diminta 4 di sini pilihannya ada 6. 1. Ibadahnya semakin tekun dan berkualitas. Nomor 2. Gemar membaca Al-Quran hadis. 3. Gemar menghafal Al-Quran hadis. 4. Memahami kandungan Al-Quran hadis. 5. Mengajarkan Al-Quran hadis kepada sesama. 6. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran hadis secara bertahap. Kita lanjutkan pembahasan penilaian harian 2. Soal pertama, apa pengertian tauhid rububiyah menurut bahasa dan istilah? Jawabnya menurut bahasa adalah mengesahkan penciptaan, pemeliharaan, dan pengasuhan. Sedang menurut istilah adalah kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Soal nomor 2. Tulislah terjemah Quran Surah Al-Fatihah ayat 3 dan 4. Ayat 3, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 4, yang menguasai di hari pembalasan. Soal ketiga, apa pengertian tauhid uluhiyah menurut bahasa dan istilah? Menurut bahasa adalah mengesahkan sembahan. Sedang menurut istilah adalah kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya sembahan yang benar. Pertanyaan nomor 4. Tulislah terjemah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3 dan 4. Ayat 3, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat 4, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Pertanyaan nomor 5.
Tulislah terjemah Quran Surah An-Nas ayat 2 dan 3. Ayat 2, Raja Manusia. Ayat 3, Sembahan Manusia. Kita lanjutkan pembahasan penilaian harian 3. Soal pertama, apakah iman itu? Jawabnya, iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan rukun iman. Rukun iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir yang baik dan yang buruk. Soal nomor 3. Apa cabang iman yang paling utama? Jawabnya, iman itu ada 71 cabang, yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah. Pertanyaan nomor 4, apa nasib ibadah yang dilakukan menurut diri sendiri? Jawabnya, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak atasnya kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Nomor 5. Mengapa puasanya orang non-muslim pada bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah? Karena keyakinan mereka, keyakinan non-muslim. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Anak-anakku, selesailah pembahasan PH kali ini. Semoga sukses. Namun saya ingatkan anak-anak di rumah tetap belajar, belajar dan belajar supaya hasilnya memuaskan. Akhirnya kita sudahi kegiatan hari ini dengan melafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.